gembira bagi masyarakat kota Jogja. Sekarang di UPT Layanan Disabilitas memiliki layanan baru loh. Ada layanan apa saja ya? Pertama, ada asesmen psikologi, meliputi tes psikologis kemampuan serta didik berkebutuhan khusus, mengetahui batas potensi, tingkat kebutuhan, serta sekolah yang cocok bagi mereka. Kedua, ada konsultasi psikologi. Ini merupakan konsultasi terkait anak berkebutuhan khusus, pola pengasuhan, konsultasi hasil pemeriksaan psikologis anak, konsultasi kesulitan belajar, dan lain sebagainya dengan psikolog. Ketiga, konsultasi dan workshop pendidikan inklusi, meliputi konsultasi dan workshop untuk guru pembimbing khusus atau GPK dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau SPPI terkait pendidikan inklusi. Tentunya, ini salah satu wujud komitmen pemerintah kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Untuk jam layanannya yaitu di hari Senin sampai Jumat pukul jam 8 pagi sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Wah, keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk datang ke UPT ULD dan manfaatkan layanan ini ya. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi. Dan kalau misalnya tadi sudah menyimak gitu kan video yang pertama tadi, kita akan bahas lebih banyak terkait dengan UPT layanan disabilitas. Dan subtema di kesempatan kali ini adalah layanan disabilitas di ULD ya, atau UPT layanan disabilitas. Nih kalau kita berbicara soal yang namanya teman-teman disabilitas yang ada di Yogyakarta, itu jumlahnya ternyata bisa dibilang ribuan ya. Ada sekitar 2.300-an disabilitas, dan di kesempatan kali ini kita akan bahas lebih banyak ya. Kalau kita ngomongin teman-teman, itu kan tugas kita nih sebagai masyarakat untuk bisa yang namanya memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali nih ya memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan yang lain. Nah, kita akan bahas terkait dengan layanan disabilitas di UPT layanan disabilitas bersama dengan tamu kita yang sudah hadir tentunya. Beliau dari Kepala UPT layanan disabilitas bidang pendidikan dan juga Resource Center Kota Yogyakarta, ada Ibu Dian Yunila Handayani SE, dan juga ada penelaah teknis kebijakan UPT layanan disabilitas bidang pendidikan dan juga Resource Center Kota Yogyakarta. Ada Mas Safiul Hadi SIKOM. Kita langsung sapa beliau berdua. Selamat pagi Ibu Dian dan juga Mas Fiul. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat terus ya. Harus. Baik, tadi sebelum kita mulai gitu kan ada Fiti ya dari UPT layanan disabilitas terkait dengan program-program. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan program, saya ingin tanya dulu nih kepada Ibu Dian ya. Bisa diceritakan dulu nih Ibu Dian terkait dengan apa sih UPT layanan disabilitas di Kota Yogyakarta? Monggo silakan. PT Layanan Disabilitas, sementara saya sapa dulu Pak Ustaz ya. Selamat pagi pemirsa semuanya, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Itu. Sehat dan jangan lupa bahagia. Iya, intinya kalau untuk memberikan layanan kepada semua, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu, kita sendiri juga harus bahagia dulu ya, seperti itu. Kembali ke persoalan tadi, pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan atau apa sih yang dinamakan UPT layanan disabilitas itu? UPT layanan disabilitas bidang pendidikan dan Resource Center Kota Yogyakarta adalah UPT di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang memberikan layanan pendukung pendidikan di bidang pendidikan inklusi seperti itu ya. Baik, artinya ini di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Baik, masyarakat umum kan taunya bahwa yang namanya disabilitas itu kan berkaitan dengan atau yang menaunginya dinas sosial, tapi ternyata dinas pendidikan pun ada pendidikan inklusinya. Betul, begitu ya. Iya. Nah, secara garis besar kita ke Pak Mas Fiul ya. Peran dan juga fungsi dari UPT sendiri untuk pendidikan bagaimana ini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa sudah dijelaskan tadi sama Ibu Dian, mungkin UPT layanan disabilitas memiliki tugas pokok dan fungsi itu kan memberikan layanan pendukung. Nah, layanan pendukungnya yang seperti apa? Nah, sesuai dengan regulasi itu, regulasinya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dan Permendikbudristek Nomor 48 di tahun 2023 juga tentang akomodasi yang layak, bahwa tugas fungsi utama ULD adalah memberikan 4 layanan pendukung utama. Yang pertama adalah di anggaran, yang kedua ada di sarana dan prasarana, yang ketiga ada di sarpras tadi, yang ketiga di kurikulum, dan keempat di bantuan lain-lain. Nah, pertama juga di sarana dan prasarana dan penyediaan
pendidik dan tenaga kependidikan terutama. Oke, baik. Nah, di Kota Yogyakarta sendiri, UPT ULD itu memiliki 185 guru pembimbing khusus. 185 yang tersebar di sekolah negeri maupun swasta dari tingkat TK hingga SMP. TK sampai dengan SMP. TK sampai SMP. SMA itu nggak ada atau bagaimana? Nah, kalau untuk SMA karena wilayah wewenangnya berada di Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Oh, berbeda ya ya, wewenangnya, sejak baik. tahun 2016 gitu kan wewenangnya dibagi. Untuk SMA, SMK dan SLB di bawah Dinas Provinsi DIY. Baik, baik. Artinya bahwa sejak terbentuknya dari UPT layanan disabilitas atau tadi disingkat sama Pak Fiul ULD begitu ULD, ya. ya. Ini sudah mulai dengan beberapa program yang tadi sempat sampaikan atau bagaimana awalnya terbentuknya sendiri? Ya, mungkin untuk awal terbentuknya ULD sebenarnya awal terbentuknya ULD itu adalah awal pendidikan inklusi dilaksanakan diimplementasikan di Kota Yogyakarta. Itu sejak tahun 2008. 2008. Sejak tahun 2008 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2008 tentang pendidikan inklusif. Itu sudah mulai dijalankan. Nah, bagaimana itu terus berjalan dari 2008, terus di 2009 itu aturan regulasi secara nasional dibentuk. Itu nomor 70 tahun 2009. Terus lanjut ke UPT layanan disabilitasnya kita ada di 2016. Oke, baru lahir di tahun Ya, 2016. waktu itu kita masih berada di bawah salah satu seksi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Di bawah salah satu seksi kita waktu itu masih di penguatan fungsi. Nah, baru berbentuk UPT itu sejak tahun 2016. Muncul perwalnya dan beroperasi secara penuh di 2018. Baik, 2016 lahir, 2018 baru beroperasi begitu ya. Ibu Dian ada tambahan, monggo silakan. Kenapa UPT ULD Kota Yogyakarta baru beroperasi di tahun 2018 itu karena payung hukumnya itu belum ada di pusat itu. Jadi akhirnya keberadaan UPT ULD dikembalikan lagi atau ditarik lagi ke Dinas Pendidikan dan pelayanannya juga masih di Dinas Pendidikan juga, masih menempel sebagai penguatan fungsi yang tadi dibicarakan oleh Mas Fiul. Nah, tapi di tahun 2018 itu begitu turun payung hukumnya kita beroperasi di untuk lokasinya sekarang itu ada satu komplek dengan SD Negeri Pujo Kusuman 1. Di situ kita masih nempel memang dan beroperasi penuh di situ. Kami atau ULD itu kelebihannya sekarang itu sudah mempunyai DPA sendiri. Jadi kita beroperasi dengan pembiayaan yang dikelola oleh sendiri juga. Baik, seperti itu. Baik, artinya sudah mandiri begitu Betul, ya. Baik, baik. Ini kalau berbicara soal tadi di awal sempat saya spill ya terkait dengan jumlahnya penyandang disabilitas yang ada di Yogyakarta gitu. Mungkin Bu Dian bisa lebih menspesifik nih terkait dengan teman-teman disabilitas yang ada di Yogyakarta itu sebenarnya sudah berapa persen yang sudah dinaungi atau ada memang yang belum terjamah juga dari UPT ULD sendiri? Untuk data yang kami rangkum ya, biasanya kami itu di awal tahun pelajaran baru kita mengadakan pembaharuan data itu di awal tahun pembelajaran baru itu ini berdasarkan data ULD berarti kan untuk layanan disabilitas di Kota Yogyakarta ini di tahun 2025 ini ada 1.601 dan itu dari mulai jenjang TK sampai dengan SMP. Nah, untuk jenis disabilitasnya itu untuk ada di lambat belajar, ada di HDHD, ada di ASD, cerebral palsy, disabilitas intelektual, ada Down syndrome juga, ada gangguan emosi, ada tunadaksa, tunarungu, tunanetra, dan disabilitas lainnya. Baik. Nah, untuk yang paling banyak itu ada di lambat belajar sekitar 899 siswa. Kalau dipresentasikan ada di 56,2%. Baik, 56,2% Ya. untuk yang lambat belajar begitu. Betul, ya. ya. Artinya bahwa dari UPT ULD sendiri menekankan terkait dengan pendidikan Iya, untuk yang 899 tadi Iya, begitu ya. Baik. 899 siswa. Ya. Baik, baik. Ini kalau berbicara soal jumlahnya nih, Ibu, apakah sama jumlah dari UPT OLD yang sudah mengkategorikan dengan jumlah yang ada dari Dinas Sosial sendiri, atau emang ada perbedaan?
pasti ada perbedaan karena data yang kita ambil itu berdasarkan kita mengajukan atau mengambil sampel sendiri terhadap sekolah-sekolah di bawah naungan kita UL di Kota Jakarta. Intinya kebanyakan yang kami rangkum ini sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan layanan guru pembimbing khususnya. Oke. Iya, karena kami untuk Kota Yogyakarta ini hanya mempunyai di 130 ya Mas, 130 GPK atau guru pembimbing khusus di sekolah negeri dan 55 GPK di sekolah swasta. Oke, Gitu. negeri 130 dan Betul. 55 di swasta. Kayak Ya. gitu. Kalau di sekolah negeri itu memang itu GPK yang tugas pokok dan fungsinya itu murni sebagai GPK. Nah, tetapi kalau yang di sekolah swasta itu merupakan guru yayasan yang diperbantukan atau mendapatkan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus. Seperti itu. Baik. Ya. Guru pembimbing khusus artinya bahwa memang ada spesifik guru yang ditugaskan di sekolah negeri maupun swasta untuk bisa mengajar kayak gitu ya. Baik, Ibu Dian dan juga Mas Piul, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali. Ya, tema kita ada layanan disabilitas di UPT Layanan Disabilitas. Untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak terkait layanannya apa saja, kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.